Halo Tribuners, selamat datang nih di acara Ngobrol bareng Grab Lampung bersama dengan Kiki Novilia. Di episode hari ini Tribuners, 4 Agustus 2020, kita akan ngobrol nih tentang transportasi online bersama dengan Grab Lampung. Karena hari ini kita bakalan terhubung juga nih dengan City Lead-nya Grab Bandar Lampung yaitu Bapak Anugrah Adi Guna Pangindoman. Waduh, bakalan keren banget nih pastinya. Makanya Tribuners sekalian harus stay tune terus sampai dengan 45 menit ke depan karena kita bakalan banyak nih mengulas tentang transportasi online dan juga Grab itu sendiri. Nah, berhubung sekarang nih kita sudah tersambung dengan Bapak Anugrah, langsung saja kita sapa. Halo Pak Anugrah. Halo Mbak. Halo. Ini manggilnya siapa nih Pak? Sapaannya Pak Anugrah atau Pak Aan atau seperti apa? Pak Aan, biasanya dipanggil Pak Aan. Oke, gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini Pak, kita bakal ngebahas nih tentang transportasi online. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, menurut Pak Aan sendiri nih, selaku City Lead-nya Grab Lampung, itu seperti apa sih Pak transportasi online yang ada di Indonesia dan juga khususnya di Lampung? Ya, tentunya ya transportasi online ini kan merubah kehidupan kita ya. Sebelumnya mungkin banyak kan kita harus keluar dulu atau jalan dulu, zaman saya dulu maksudnya waktu kecil harus naik becak dulu keluar, terus mesen ojek konvensional, terus juga belum lagi isu keamanan dan lain sebagainya seperti itu. Nah sekarang kan kita sudah dimanjakan, jadi keluar rumah tinggal buka HP, pesan antar jemput, baik itu makanan maupun juga transportasi mau kemana sekarang sudah mudah gitu. Jadi memang perkembangan zaman juga perkembangan teknologi untuk mendukung Indonesia sendiri, Grab sangat mensupport itu sih. Jadi dari segi bisnis juga Grab melakukan hal ini juga untuk membantu masyarakat yang ada sekarang, khususnya di Lampung juga, bahwa kita memang pengen mempermudah semuanya, baik dari segi makanan, transportasi maupun pengiriman barang. Iya. Gitu. Lebih memudahkan masyarakat ya Pak ya? Betul. Kalau misalkan untuk di Lampung sendiri nih Pak, menurut Bapak transportasi online-nya ini apakah sekarang semakin berkembang kah atau seperti apa menurut Bapak? Ya jelas ya, karena lumayan cukup lama kita berada di Lampung gitu. Kita banyak mengeluarkan fitur-fitur baru yang sebelumnya ini kita tahu ya masa pandemi ini kita mengeluarkan Grab Protect. Nanti saya akan cerita lebih banyak lagi tentang Grab Protect. Terus juga kita akan melaunching pengiriman barang beserta pemerintahan. Kemarin juga kita sempat live bareng sama Mbak Nuni selaku Wakil Gubernur Lampung untuk Grab Protect gitu. So untuk di Lampung sendiri termasuk kota fokus kita lah di Sumatera. Oke, berarti untuk kedepannya bakalan ada penambahan fitur-fitur baru ya Pak ya? Pasti. Itu apakah akan diluncurkan dalam waktu dekat atau seperti apa Pak? Ya, bocoran ya dalam waktu dekat ini kita akan membuat pasar online. Jadi pasar online ini lebih mudah lagi karena kita tahu ya, kayak ibu saya juga sering menggunakan layanan pasar swalayan lah gitu. Pergi ke pasar lah gitu ya maksudnya. Dalam artian sekarang kan agak susah untuk pergi ke pasar karena masa pandemi ini. Nah, Grab akan membuat pasar online supaya ibu-ibu yang di rumah ataupun teman-teman yang di rumah yang pengen mesen gitu itu tinggal menggunakan aplikasi Grab gitu. Ya oke, waduh, berarti Tribuners sekalian harus nungguin nih fitur terbarunya dari Grab soal untuk pemesanan seperti itu ya Pak ya? Ya, pasar online kita nyebutnya. Pasar online gitu. Nah itu nanti untuk teknisnya seperti apa Kak? Seperti apa untuk pemesanan gitu? Apakah kemudian nanti akan diantarkan dari driver Grab-nya atau seperti apa Pak? Ya, dalam masa pandemi ini kan kita sangat menjunjung tinggi namanya ya tidak sentuh-sentuhan dulu ya. Dalam artian untuk memberikan barang juga kita punya protokol kesehatan sendiri dari Grab gitu. Baik dari drivernya juga kita ada penyemprotan disinfektan dan lain sebagainya seperti itu.
Nah, untuk fiturnya kita sudah launching kemarin di Indonesia bersama Kementan juga, bersama Pak Menteri juga, bersama Presiden Grab Indonesia juga kemarin live barengan di Lampung juga ada. Jadi kita namakan sekarang fiturnya adalah GrabMart sama Grab Assistant. Jadi GrabMart sama Grab Assistant lah yang akan ngebantu kita khususnya dari masa pandemi ini nanti. Gitu sih. Bocorannya gitu sih. Oke, menarik banget ya Pak ya. Tapi soal ngomong-ngomong soal pandemi nih Pak, karena kan masyarakat masih masih merasa takut gitu kadang untuk memesan entah itu GrabFood atau Grab Ride gitu untuk pemesanan kehidupan mereka sehari-hari gitu aktivitasnya gitu. Nah, gimana sih Pak untuk cara Grab meyakinkan masyarakat gitu kalau misalnya layanan yang ditawarkan oleh Grab ini sudah aman dan sudah mengikuti protokol kesehatan? Ya. Tentunya ya, untuk GrabCar sendiri mungkin teman-teman di sini sudah tahu gitu. Kita memang sekarang sudah ada namanya GrabCar Protect. Dan juga sebentar lagi juga bakal launching juga untuk yang Grab Bike Protect gitu. Jadi kita sebutnya adalah Grab Protect. Grab Protect ini apa? Mungkin kalau yang pernah naik mobilnya ya, bahwa mobil itu ada separatornya gitu Mbak. Jadi memang ada pemisah. Jadi kan dipisahin dulu ya sekarang ya. Adanya pemisah antara driver kita atau mitra kita dengan penumpang yang masuk gitu. Nah itu salah satu layanan premium kita yang kita hadirkan di Indonesia khususnya di Lampung. Termasuk juga untuk Grab Bike kita adakan separator juga Mbak. Jadi dia menggunakan seperti tas. Itu pembatas antara penumpang dengan driver kita gitu. Kemarin kita sempat launching, bisa dilihat juga di Instagramnya Mbak Nuni atau Grab Lampung ID gitu ya. Jadi sempat Kepala Dinas Perhubungan juga nyobain itu, sempat keliling di kantor gubernur gitu, sama Mbak Nuni juga sempat review sih separator kita gitu. Lalu seperti apa Pak tanggapan dari mereka? Kalau sampai saat ini ya pemerintah sangat mendukung ya. Justru Mbak Nuni juga bilangnya, ayo dong UMKM juga dong yang kita bantu nantinya gitu. Karena kan masa pandemi semua lini kan terkena dampaknya. Makanya menyambut hal baik itu juga kita akan opening untuk pasar online gitu. Tapi balik lagi ke separator tadi bahwa memang kita melakukan ini bahasanya ya salah satu yang pertama lah gitu di Lampung kita melaunching ini bersama gubernur juga, wakil gubernur maksudnya. Nah tapi kan dengan adanya fitur-fitur baru tersebut gitu ya Pak ya, mungkin masyarakat juga bertanya-tanya gitu untuk mendapatkan layanan seperti itu gitu, sepremium itu, apakah untuk harganya itu masih bisa terjangkau Pak seperti layanan Grab pada umumnya? Ya tentunya memang ada, tentunya untuk mengenai harga ya kita sudah diatur sama pemerintah sih Mbak, karena Grab sendiri selalu menjunjung tinggi aturan pemerintah gitu ya. Saya nggak tahu kalau aplikator yang lainnya, tapi kalau kita itu selalu menjunjung tinggi ya baik itu mengenai tarif atas, tarif bawah, dan juga kita selalu memikirkan kesejahteraan dari driver kita gitu. Di samping kita memang punya Grab Benefit, mempunyai insentif bagi hasil dan lain sebagainya lah. Nah salah satunya memang untuk layanan premium ini agak sedikit saja lebih mahal daripada layanan yang biasa karena memang hal ini diberlakukannya itu ya termasuk layanan eksklusifnya kita lah. Gitu. Jadi memang agak sedikit mahal tapi ya masih terjangkau. Masih terjangkau ya Pak ya. Bahkan by data saja untuk di Lampung sendiri GrabCar Protect kita selalu meningkat Mbak. Jadi permintaannya tuh selalu ada, makanya kita selalu berupaya untuk menambah terus driver atau armada kita yang menggunakan separator ini. Nah gitu. Nah terus Pak, kalau misalkan untuk di Grab ini sendiri kan biasanya kita sering kebanjiran voucher gitu ya, biasanya ada potongan-potongan harga tertentu gitu. Seperti apa Pak sekarang? Masih dilakukankah atau seperti apa? Iya, tentunya kan dalam masa pandemi ini kita banyak lini yang kita pikirkan ya. Dalam artian juga kita harus memikirkan kesejahteraan
driver. Sebelumnya juga kita memberikan sebelumnya kan kita memberikan voucher ini kepada penumpang gitu. Nah kemarin yang uniknya adalah kita memberikan voucher ini justru untuk driver kita gitu. Vouchernya apa? Yaitu vouchernya sembako. Gitu. Jadi hampir di seluruh Indonesia kita memberikan voucher sembako. Jadi driver-driver kita atau mitra-mitra kita yang terkena dampak ya langsung juga dari pandemi ini ya setidaknya bisa merasa lega untuk beli makanan di rumah gitu. Jadi vouchernya kita alokasikan di beberapa tempat, tapi memang masih ada gitu. Khususnya di food sekarang atau Grab Food, mungkin teman-teman juga sering mesen gitu. Nah itu kita lagi banyak promonya juga. Gitu. Salah satu kode promonya adalah GrabGeh. Oke. Itu untuk di Lampung ya Pak? Untuk di Lampung bisa dicoba tuh GrabGeh. Oke, itu vouchernya berapa persen Pak? Kenapa? Untuk vouchernya sendiri besarannya berapa persen? Kita bermacam-macam ya. Kalau untuk food sendiri kita bermacam-macam sih. Ada yang sampai potongannya 10.000, ada yang 20.000, ada juga yang memang potongannya langsung dari merchant kita atau dari partner kita. Bahasanya mungkin ayam geprek mana gitu. Dia melakukan pemotongan khusus di tempat dia untuk Grab gitu. Bisa jadi sampai 10.000 sampai 20.000 ya tergantung sih. Oke, nah menarik juga nih Pak, ada beberapa pertanyaan dari titipan gitu ya Pak ya, dari Tribuners sekalian. Kenapa untuk voucher dari Grab ini sendiri setiap kota itu berbeda-beda Pak? Setiap, apa maksudnya kota? Iya, setiap kota itu berbeda. Di Lampung berbeda dengan di Jakarta gitu Pak. Iya. Ya sebenarnya sama saja ya, cuma kita pengen menyentuh kearifan lokal kita sendiri sih. Maksudnya kita kan lebih suka, orang Lampung kan lebih suka ngomongin geh gitu ya. Jadi kita bilangnya Grab Geh. Terus kayak di Palembang itu namanya Grab Bae gitu promonya. Jadi memang kita menyentuhnya itu dengan bahasa-bahasa lokal. Kayak di Lampung juga kita punya sebuah community atau komunitas khusus lah untuk Grab Bike, kita sebutnya Grab Wawai gitu. Dimana kita tahu Wawai sendiri di Lampung kan bahasanya memang ya baik, bersih gitu. Makanya kita memang menyentuhnya itu ke lokal, bahasanya memang bahasa lokal sih. Nah untuk voucher-voucher seperti ini Pak, apakah kedepannya bakalan bisa diaplikasikan di semua fiturnya Grab atau seperti apa? Ya. Tentunya kita segmentasi ya, tidak semuanya memang mendapatkan promo lah atau voucher lah dari kita. Cuma memang akan ada pengalokasian lagi, kayak mungkin kita bakalan menggunakan kompetisi khusus kayak mungkin hujan emas gitu. Ini bocoran juga lah yang kemungkinan bakalan kita hadirkan juga di Grab gitu. Jadi semakin sering menggunakan Grab nanti bisa dapat ya emas lah gitu. Ya ini sebenarnya masih rahasia ya. Tapi kebongkar juga nih di Tribun. Jadi kemungkinan besar kita akan melakukan hal itu juga gitu. Jadi vouchernya kita akan variatif, bukan hanya kita memberikan voucher dengan jumlah tertentu, tapi juga bisa berbentuk dalam kompetisi, mungkin berbentuknya foto dan lain sebagainya sih, yang nanti tentu pembagian hadiahnya tetap ada. Itu kemudian akan dibagikan setiap tahun atau seperti apa Pak? Kita akan melakukannya rutin sih, mungkin kita kalau dari segi bisnis bilangnya per quarter kali ya. Jadi per quarter ini kita akan melakukan juga beberapa pendekatan untuk pengguna setia Grab lah di Lampung. Oke Pak. Nah sekarang kan untuk di transportasi online di Lampung sendiri kan sudah mulai banyak ya Pak ya ragamnya gitu. Nah untuk cara Grab bertahan apalagi sekarang di saat pandemi ini seperti apa Pak caranya, tips-tips gitunya gitu? Oke. Ya seperti yang kita tahu bahwa Grab ini startup company ya. Artinya juga Grab belum terlalu lama di Indonesia, khususnya di Lampung gitu. Tapi kita bisa survive sampai sekarang. Yang pertama karena yang
Grab ini bukan hanya di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kita memang berada di Asia Tenggara. Jadi kalau teman-teman juga ke Singapura, ya jangan dulu lah mungkin ya sekarang ya. Mungkin nanti lah gitu setelah pandemi ini selesai gitu. Teman-teman jalan ke Singapura atau Thailand dan lain sebagainya, itu tetap gunain satu aplikasi yang sama, yaitu aplikasi Grab ini. Mungkin bahasanya aja yang berubah gitu. Iya. Saya sempat ke Thailand waktu itu, terus saya mesen, terus namanya saya nggak tahu manggilnya apa. Jadi karena saya nggak bisa bahasanya itu. Jadi Grab memang adanya itu di beberapa negara. Nah itulah yang membuat Grab juga solid sampai sekarang. Di masa pandemi ini juga kita harus meluncurkan inovasi-inovasi yang mungkin dulunya kita nggak pernah kepikiran gitu. Karena kan sekarang di masa pandemi ini manusia yang habitatnya adalah makhluk sosial gitu. Sekarang kita harus sendiri-sendiri semuanya gitu. Benar. Meski di ruangan aja ada yang batuk, tiba-tiba kan kita langsung curiga kan. Kita langsung curiga, wah ini kenapa nih batuknya nih? Padahal dia mungkin diserap makanan atau apalah gitu. Tapi karena kita harus berpikirnya cepat dan berinovasi gitu, makanya muncullah sekarang di mobil adanya separator atau pembatasan. Belum lagi juga yang di Grab Bike juga kita lakukan itu. Maksudnya dulu kita pikirnya ngapain sih gitu pakai pembatas gitu, kita kan makhluk sosial. Tapi ya itu sih, dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya kehadiran pandemi ini juga kita selalu berinovasi sih. Jadi intinya kalau selama Grab masih berinovasi, ya Grab akan memberikan yang terbaik lah untuk konsumen kita, maupun untuk driver kita atau mitra kita juga. Gitu. Oke, dan dari sekian banyak fitur-fitur yang disediakan oleh Grab, Pak, itu pengalaman transportasi seperti apa yang ingin ditawarkan gitu dari Grab? Ya, tentunya kita ngomongnya adalah kualitas. Jadi kita selalu ngomong soal kualitas, bahwa di Grab juga kita ada beberapa titik di kantor juga kita punya posko pembersihan lah untuk mobil sama motor gitu. Jadi kita punya internal komunikasi dengan driver kita gitu. Kita undang semuanya tanpa terkecuali, tapi yang aktif ya, kalau nggak aktif nggak bisa diundang lagi. Yang aktif terus datang ke kantor, kita lakukan penyemprotan, kita berikan juga masker, kita time gun juga atau ukur suhunya, terus baru kita semprot disinfektan baik mobil maupun motornya gitu. Jadi memang kita selalu mengutamakan kualitas gitu. Belum lagi GrabFood kita luar biasa sekali. Setiap merchant kita juga selalu diedukasi untuk kebersihannya, karena di masa pandemi ini kan virus nggak bisa kita lihat dengan mata biasa ya gitu ya. Iya. Jadi kita sangat memperhatikan kebersihan, kualitas layanan driver kita. Setiap minggunya pasti ada yang namanya training, baik itu dari internal comms kita maupun training langsung di kantor Grab gitu, dengan pembatasan jumlah tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Oke. Berarti menjadi transportasi online di Lampung yang berkualitas gitu ya Pak ya? Berkualitas tentunya, karena setiap manusia kita pengennya dapat yang kualitas yang terbaik. Terbaik, benar. Dengan harga yang bersaing gitu ya. Benar. Makanya kita selalu mengedepankan kualitas kita, biar teman-teman baik itu dari penumpang maupun dari mitranya mendapatkan pengalaman yang terbaik bersama Grab. Oke, dan kemudian untuk antusiasnya seperti apa Pak dari tahun ke tahun gitu, masyarakat Lampung dalam menggunakan Grab ini seperti apa? Ya cuma di masa pandemi sih ya sebenarnya yang berkurang. Tapi ada sisi positifnya. Maksudnya sisi positifnya mungkin sekarang trennya kan lagi bersepeda ya, lagi berolahraga. Di mana-mana di Lampung aja ada event tertentu gitu, di hari tertentu yang rame banget sampai macet kota Bandar Lampung karena bersepeda gitu kan. Ya tentunya semakin tahun atau semakin hari juga peminat transportasi online ini semakin banyak ya.
Karena Mm-mm. orang semakin merasa termudahkan dan juga lebih enak gitu ya. Sekarang deh kalau kita mesen apa-apa ya udah di rumah aja tinggal pesen terus mitra kita yang datang terus nganterin makanan, ya udah kita bisa bayar pakai Mm-mm. cash maupun pakai cashless gitu. Walaupun sekarang ya itu diutamakan yang cashless, jadi nggak Mm-mm. sentuhan langsung lah gitu. Oke. Dan untuk Grab sendiri, Pak, kalau misalkan di Lampung ini apakah cuma terbatas di Bandar Lampung aja atau ada di tempat yang lain juga? Di Grab sendiri di Bandar Lampung itu ada. Kebetulan saya untuk yang city lead-nya di Provinsi Lampung ya. Jadi ada juga di mana? Oh. Pringsewu, Pesawaran, terus Bandar Jaya, terus Hmm. Metro gitu. Nah, daerah itulah yang sama Bandar Lampung tentunya. Yang daerah itulah yang memang Grab hadir gitu di situ untuk Mm-mm. membantu mitra yang di situ maupun penumpang yang di situ. Mm-mm. Gitu. Sedangkan untuk di kabupaten kota yang lain gitu Pak, itu apakah kedepannya Grab akan ekspansi ke sana juga atau gimana? Ya, tentunya kita bakalan melihat ya Mm-mm. euforianya gimana ya. Kalau memang banyak permintaan mungkin dari Lampung Tengah atau saya nggak terlalu hafal ya di daerah mana aja ya. Mm-mm. Kalau memang ada permintaan yang banyak dan katakanlah setelah dari sini ternyata dari beberapa daerah ngomong sama Tribun, hubungin Grab dong mau buka di mana gitu ya. Kalau Iya. memang itu sangat bisa membantu di daerah itu baik dari segi transportasi maupun dari Mm-mm. segi mitranya gitu, karena kan Grab juga membuka peluang kerja. Jadi Iya. untuk yang mau bekerja, baik itu dari merchant kita yang berusaha berjualan gitu maksudnya, ataupun Mm-mm. jasa yang dihadirkan sama mitra kita sebagai driver. Mm-mm. Oke, karena emang ada beberapa tempat juga nih Pak, kabupaten gitu yang sudah mulai, aduh katanya kalau misalkan Grab masuk sini kayaknya bagus nih gitu. Iya, 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 iya. Kita pasti dengerin itu kok. Oke, berarti kedepannya ada target untuk ke sana ya Pak ya? Ya, ya, pasti adalah kalau semuanya hal itu mendukung juga dari mungkin tempat, terus juga Hmm, permintaannya di permintaan di situ dan sana, suplainya iya. juga ada, ya kita pasti bakalan mengusahakan itu lah untuk di situ. Mm-mm. Oke, nah terus Pak berbicara soal transportasi online gitu ya, yang paling Hmm. menjadi sorotan masyarakat itu juga pastinya tentang keamanan gitu Pak, karena kan ketika kita Ya, memesan suatu transportasi itu kan secara online mungkin masyarakat masih banyak yang merasa ragu gitu. Nah itu bagaimana Pak cara dari Grab untuk menjamin keselamatan atau keamanan dari customernya? ya. Tentunya ya, kalau Grab itu ya itu yang saya bilang, kita selalu mengikuti semua aturan yang ada, termasuk dari segi asuransi, gitu Mm-mm. ya. Jadi selama teman-teman memang mesen menggunakan akun sendiri dan driver juga menggunakan akun sendiri dalam artian ya akun yang mereka real gitu ya, kita pasti bakalan tanggung untuk asuransinya karena kita nggak main-main soal keselamatan gitu ya. Mm-mm. uh, Alhamdulillah juga sudah mulai nggak ada yang ya terjadi kecelakaan segala macam lah ya, kita amit-amit lah ya Mm-mm. untuk adanya kecelakaan tersebut. Tapi kalau memang ada suatu hal mengenai keselamatan, Grab memang sudah memikirkan hal itu, khususnya kita di bidang asuransi gitu. Mm-mm. Jadi baik dari driver maupun untuk penumpangnya kita punya asuransi khusus. Hmm. Oke, nah mungkin beberapa berita juga gitu Pak, itu kan banyak yang mengangkat soal ada driver yang akhirnya melakukan suatu tindak kejahatan gitu dengan customernya. Nah itu seperti apa langkah dari Grab untuk mengantisipasi hal tersebut Pak? Ya, uh, makanya kita punya tim komunitas ya atau Mm-mm. tim lapangan yang ada di underground kita lah yang khusus untuk kopdar lah ya kalau bahasa dari driver ya, itu yang sering kopdar di lapangan gitu. Bahwa memang kita tidak bisa mentolerir bahwa akunnya itu dipinjamkan ke orang lain lah Mm-mm. atau akunnya itu dipesankan oleh orang lain segala macam, bahwa memang
semuanya itu tercatat, Mbak. Gitu. Mm-mm. Jadi semua driver kita gerak-geriknya kemana selama pengantaran itu, terus juga dari segi posisinya dan segala macam, dalam artian untuk pengaplikasian Grab itu bisa kita lacak gitu. Jadi baik dari segi driver yang kita punya juga datanya, baik dari segi penumpangnya juga kita punya datanya gitu. Jadi untuk pencegahannya juga kita selalu lakukan kopdar, baik itu training online, dan juga di lapangan kita punya komunitas-komunitas gitu. Jadi komunitas inilah yang bakalan nyebarin untuk kebaikan ke beberapa driver-driver atau mitra kita yang memang belum punya komunitas. Tapi yang uniknya adalah terkadang drivernya yang takut sama penumpang. Gitu. Oh gitu. Iya, karena mungkin malam lah ya. Jadi malam terus jemputnya di titik mana gitu. Nah, jadi si drivernya kadang merasa takut gitu untuk menjemput di daerah-daerah yang lumayan sepi lah. Jadi sekarang sih mungkin udah terbalik ya. Mungkin mitra kita atau driver kita yang takut sama penumpang sekarang. Itu sih. Oke, kalau untuk fitur Pak, fitur seperti pengaduan gitu, itu ada nggak di Grab? Ya ada, tentu ada. Jadi semuanya itu sudah by aplikasi kita semuanya. Jadi baik dari komenan penumpang atau teman-teman, semuanya itu kita dengerin. Jadi kita ada penilaian khusus lah untuk mitra kita, ya baik dari segi bintang juga ya yang teman-teman kasih, maupun dari komen. Jadi komen itu segimanapun kalian ngomennya gitu, itu kita perhatiin untuk pengembangan di Grab juga sama pengembangan untuk drivernya juga. Oke, karena sering juga nih Pak, katanya kan kalau misalnya banyak penumpang gitu yang barangnya mungkin ketinggalan gitu di Grab. Nah, mungkin bisa dilewat pengaduan itu ya Pak ya? Bisa. Nanti setelah kalau semuanya ketinggalan, saya juga pernah ketinggalan tapi di Jakarta waktu itu. Kebetulan itu dokumen penting sekali, sebuah map gitu. Tapi karena saya menggunakan Grab, ada layanan ketinggalan barang lah gitu bahasanya di aplikasi kita ya, atau lost and found lah. Bisa diklik, nanti dia dihubungin langsung sama drivernya. Jadi kita ada customer experience atau customer service kita, itu tersebar di Jakarta maupun di kota-kota juga. Nanti barangnya bisa diambil di kantor. Jadi ya benar. Jadi bahkan ada beberapa barang yang memang dia di luar kota itu masih ada di kantor gitu. Makanya kita akan melakukan pengiriman justru. Jadi kita bakalan kirim barang ini ke tempat orang yang merasa tertinggal barang itu, tentunya dengan verifikasi nanti dari customer service kita. Oke, berarti aman banget ya Pak ya untuk Grab? Iya. Nah kemudian Pak nih, berbicara soal transportasi online ini juga kan kita sering mendengar kabar gitu kalau misalnya ada orderan fiktif gitu Pak. Nah itu cara untuk Grab untuk menanggulangi hal tersebut gitu sebagai penyedia jasa transportasi online itu seperti apa Pak? Orderan fiktif ya, bahwa memang ya kita sangat tidak mau ya atau tidak menarik lah driver ataupun penumpang yang melakukan orderan fiktif, karena kita itu ingin melindungi orang yang ingin bekerja jujur, Mbak. Kita ingin melindungi driver-driver kita yang memang benar-benar ada di lapangan gitu, yang benar-benar nyari pekerjaan yang halal dan mereka melakukan itu dengan sungguh-sungguh gitu. Tapi ada mungkin satu driver yang melakukan kecurangan, minta tolong sama temennya ditembakin atau tuyul lah bahasanya mungkin ya dari driver gitu ya. Ya bahwa kita memang selalu bisa mendetek itu, Mbak. Jadi kita ada teknologi khusus juga untuk mendetek semua tindakan kecurangan yang terjadi. Makanya nanti akan adanya berlakunya insentifnya turun, bisa jadi juga sampai penonaktifan beberapa hari atau sementara, atau juga nanti penonaktifan secara permanen. Berarti itu tergantung dari jenis kesalahan itu.
Berarti itu akan menjadi sanksi dari driver yang melakukan kecurangan ya Pak? Benar, benar. Pokoknya yang sampai parah juga ya kalau seumpamanya melakukan suatu tindak kecurangan ya kita pasti putus mitra. Maksudnya tidak bermitra lagi dengan Grab. Oke. Nah, kemudian untuk kedepannya nih Pak, selain membuat fitur-fitur baru, kemudian meningkatkan kualitas, hal apa lagi sih Pak yang akan dilakukan oleh Grab? Untuk ke depan ya, tentunya banyak planning yang nggak bisa saya bocorin lagi ya. Mungkin ya udah hujan emas, terus pasar online yang mungkin dalam dekat ini bakalan kita aplikasikan di Lampung. Tentunya kita punya banyak rencana, karena perusahaan ini itu nggak bisa diem. Gitu. Dalam artian kita selalu berinovasi, kita selalu kerja keras untuk memberikan yang terbaik di Indonesia, khususnya di Lampung saat ini. Nah, melihat juga di Lampung termasuk fokus kita juga di Sumatera. Oke. Kalau untuk kebutuhan dari masyarakat Lampung sendiri gitu Pak, terhadap Grab itu seperti apa? Maksudnya apakah kemudian banyak fitur-fitur yang bisa dikembangkan atau seperti apa? Tentunya kalau dari masyarakat sendiri yang pasti ya, yang saya lihat di Bandar Lampung, yang pasti mereka ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik, khususnya dari segi kualitas dan juga harga yang bersaing. Karena di Sumatera ini tentunya yang menjadi pokok pembahasannya adalah harga yang bersaing lah. Harga yang bersaing tentunya juga kualitas mengikuti dari harga itu. Kalau dari kita sekarang sangat menjunjung tinggi dulu untuk kualitas sih. Jadi kualitas ini akan kita tingkatkan yang lebih baik lagi, baik dari segi pendapatan dari driver juga, baik dari segi promo kita juga ataupun event kita juga, bahwa memang Grab di Lampung sendiri itu bukan hanya mendukung dari segi driver maupun dari segi penumpang, tapi kita juga mendukung pemerintahan. Oke. Pemerintahan seperti apa Pak? Bisa dijelaskan lebih rinci? Ya, oke. Untuk pemerintahan juga kita sering bekerja sama. Jadi mungkin teman-teman tahu kemarin kita ada Lampung Krakatau Festival yang mungkin setiap tahunnya hadir ya di Lampung ya. Itu kemarin kita menjadi sponsor utamanya Lampung Krakatau Festival gitu. Jadi bahwa memang Pak Menteri juga datang kemarin gitu. Pak Gub sama Bu Wagub juga datang di shelternya kita khusus untuk VIP Grab gitu. Kita juga co-brandingnya turunan dari Wonderful Indonesia, Lampung Treasure of Sumatera. Jadi memang kita banyak kerjasama sih. Nah nanti sebentar lagi kita bakal launching juga nih sama Waduh Kebuka lagi. Kita bakal launching juga sama pemerintahan Pringsewu, khususnya nanti di pengiriman barang. Tinggal ditunggu aja deh update-nya gimana. Kira-kira di bulan apa nih Pak launchingnya? Biar kita bisa kemungkinan di bulan ini. Oke, di bulan ini. Itu untuk lokasinya di mana aja tadi Pak? Di Pringsewu, kemudian? Lokasi apa? Lokasi untuk fitur-fitur terbarunya tadi? Untuk yang sekarang kita nanti akan ada di Pringsewu. Jadi intinya nanti warga Pringsewu akan mudah ke pemerintahannya untuk pengiriman baik dari segi dokumen negara yang mau dikirimin, nanti kita akan ada kerjasama khusus sama pemerintah Pringsewu. Oke, waduh, ini bakalan kita tungguin nih Pak ya untuk launching-annya. Oke, Pak An, terima kasih banyak nih Pak sudah ngobrol-ngobrol dan juga sharing nih kepada Tribuners sekalian. Ya, sama-sama. Semoga kedepannya Grab semakin lancar, semakin jaya, semakin menjadi transportasi online nomor 1 ya Pak ya di Lampung dan juga Indonesia. Amin. Amin. Oke deh, itu tadi Tribuners bincang-bincang santai kita nih bersama dengan Pak An sebagai city lead-nya Grab dari Lampung. Gimana, keren banget kan? Nah, makanya Tribuners kalian harus stay tune terus di setiap program live streaming kita dari hari Senin sampai dengan Minggu atau setiap hari ya. Bisa diakses di akun Tribun Lampung, di akun Facebooknya dan juga di akun YouTube. Kita bakalan live streaming dari jam 1 siang sampai dengan 4 sore. Saya Kiki Novilia undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.
Bye-bye.